Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salam Patunggilan. Saya Pendeta Antonius Andix Nugroho, saat ini melayani di GKJW Jemaat Tempur Sari. GKJW Jemaat Tempur Sari terletak di bagian barat daya Kabupaten Lumajang dan berada di lingkup pelayanan Majelis Daerah Malang 4. Mari bersama-sama kita ikuti ibadah saat ini dalam rangka perjamuan kudus masa Raya Natal tahun 2020. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam Patunggilan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ibadah hari ini kita bangun dalam rangka perjamuan kudus masa Raya Natal. Dengan menggunakan tata ibadah yang disiapkan oleh Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan. Dalam masa COVID-19, ibadah masih dilakukan dengan cara virtual di tengah keluarga masing-masing. Perkenankanlah ibadah hari ini 6 Desember 2020, Majelis Jemaat Tempur Sari mengantarkan ibadah ini yang dipimpin oleh Pendeta Antonius Andix Nugroho SSI. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, mari kita pujikan Kidung Jemaat 13, bait yang pertama dan yang kedua, Allah Bapa Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah kita pada saat ini kita khususkan dan kita kuduskan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, menyertai kehidupan saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah memasuki masa Raya Natal di tahun 2020 ini. Dan di tengah ibadah kita saat ini, kita bersama-sama akan menghayati karya penyelamatan Tuhan Yesus di tengah meja perjamuan kudus masa Raya Natal. Secara khusus, di tengah ibadah ini kita diperhadapkan pada sebuah tema
yakni setia dan berjaga-jaga menanti kedatangan Kristus. Marilah tema ibadah kita saat ini kita sambut dengan bersama memujikan Kidung Jemaat 76 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini kita akan bersama menerima serta merenungkan sabda Tuhan untuk doa serta pembacaan firman akan dipandu oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati, kita memohon pertolongan kepada Tuhan dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, terpujilah nama-Mu Allah semesta, kasih-Mu sungguh agung, selalu menaungi di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini, kami boleh menerima sebagian firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Yang tentunya firman-Mu ya Tuhan akan menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Berkati dan bukalah hati pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan tertanam di dalam hati kami, dan menjadikan firman-Mu sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Bapak Pendeta Antonius Andik Nugroho
yang akan menyampaikan firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berilah roh hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang akan disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, bersabdalah, kami siap untuk menerimanya. Amin. Markus 1 ayat 1 sampai 8 yang demikian. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian pembacaan kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan setia dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, memelihara, terlebih melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah penghayatan kita akan masa raya Natal dan ditandai dengan perjamuan kudus, kita dihantarkan melalui sebuah perenungan berdasarkan kisah hidup Yohanes Pembaptis, yang dia datang untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga tidak moro-moro datang, tidak moro-moro hadir, tidak. Tetapi terlebih dahulu kehadirannya ini diawali dan didasari oleh persiapan batin yang total, yang sungguh-sungguh. Sebab ia tahu bahwa yang akan dipersiapkan adalah kedatangan Sang Juru Selamat dunia. Dan segala kesiapan batin yang telah dialami, telah dimiliki oleh Yohanes Pembaptis ini, menjadikan dia tahu persis untuk apa dia diutus dan hadir di tengah-tengah dunia ini. Hanya untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kesiapan batin yang total dalam diri Yohanes menjadikan dia sosok yang begitu rendah hati. Dia tidak menuntut sebuah penghormatan ataupun juga penghargaan, terlebih sebuah pengagungan. Dia tidak menganggap dirinya sebagai sosok yang penting, meskipun sebetulnya dia adalah sosok yang penting. Tetapi dia hanya mengatakan bahwa yang akan datang setelah aku, dialah sosok yang lebih mulia dan lebih agung bagi dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meneladani sikap hidup Yohanes Pembaptis ini.
menghayati masa raya Natal, penantian kita akan kedatangan Tuhan, kita tentu perlu mempersiapkan hati, batin, dan seluruh jiwa raga kita ini secara total. Dan totalitas persiapan kita akan sangat nampak dari yang pertama, kerendahan hati yang kita miliki. Sepenting apapun kita di tengah kehidupan berkeluarga, sepenting apapun di tengah kehidupan berjemaat, di tengah kehidupan bermasyarakat, lebih-lebih juga sepenting apapun kita di lingkungan kerja, semestinya kita menjadi sosok seperti Yohanes Pembaptis yang tidak menuntut sebuah penghargaan dan penghormatan. Karena keagungan, hormat, dan penghargaan itu semestinya hanya milik Tuhan saja. Lalu yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesiapan hati kita yang total akan sangat nampak dari pengertian kita, dari pengetahuan kita untuk apa kita diutus di tengah-tengah kehidupan ini. Kalau orang Jawa bilang ini adalah berkenaan dengan umpan papan ataupun juga sangkan paraning dumadi. Banyak hal dalam falsafah Jawa yang berbicara soal itu. Kesiapan batin, jiwa, dan raga menjadikan setiap umat Tuhan tahu persis untuk apa dia diutus di tengah-tengah dunia ini. Sehingga jika kita sudah tahu untuk apa kita hidup, semestinya kita hidup tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi semestinya hidup kita pun berdampak, berguna bagi orang lain. Yohanes Pembaptis tahu hidupnya harus berdampak bagi banyak orang. Ketika mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan seruan pertobatan dan pembaptisan, ia menjadikan hidup banyak orang itu berdampak. Terlebih juga karya penyelamatan Tuhan dapat berjalan seturut dengan rancangan Allah. Oleh karenanya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi mari lebih dalam kita menghayati dan membuka hati kita, terlebih di tengah-tengah meja perjamuan kudus. Yang kita hayati ialah karya agung keselamatan Tuhan. Kemuliaan dan keagungan itu milik Tuhan semata, tanpa harus kita menuntut penghargaan, kehormatan dari siapapun. Sepenting apapun posisi kita, mari kita tetap dengan rendah hati menjalani kehidupan ini, dan terlebih juga tetap rendah hati menyambut kedatangan Tuhan. Hanya dengan kerendahan hati, karya Tuhan yang agung itu dapat berkarya secara penuh, utuh, dan total bagi kehidupan kita. Kiranya Tuhan menyatakan hikmat-Nya bagi kita sekalian untuk melakukan firman ini di tengah kehidupan sehari-hari. Amin. Dipersilahkan mengambil saat teduh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sudah saatnya kita akan memperbarui iman kita dengan kita akan melakukan pengakuan iman rasuli
Disilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, tidak lama lagi kita akan merayakan peristiwa kedatangan Tuhan melalui Hari Raya Natal. Maka sudah selayaknya lah jika kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, yakni dengan cara mengenang karya penyelamatan Allah melalui sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab peristiwa Natal tentu tidak akan mempunyai makna apa-apa tanpa adanya peristiwa Paskah. Sehingga Rasul Paulus menegaskan kepada kita, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Oleh sebab itu, marilah kita sambut kedatangan Tuhan Yesus ini dalam suasana sukacita dengan merayakannya dalam perjamuan kudus. Mari bersama kita memujikan Kidung Jemaat 85 bait yang pertama menghantarkan kita ke dalam meja perjamuan kudus. Saudara-saudara, saat ini marilah kita menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang dinyatakan bagi kita melalui perjamuan kudus masa raya Natal. Sekali lagi, mari kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan agar kita semakin dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Bersama-sama kita memujikan Kidung kontekstual 104 bait yang pertama. Kau sudah tahu dan rasakan mengasihimu sepenuh hidupku. Ku mengorbankan tubuhku untuk pembebasanmu dari kuasa dosa. Betapa senang hatiku bila kau benar-benar saling mengasihi.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini mari kita menyiapkan hati kita dan kita menghadap kepada Tuhan di dalam doa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, dan memberikan kepada para murid sambil bersabda, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah, terimalah, bagikanlah. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah, terimalah. Semuanya telah tersedia, maka sekarang makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur, lalu memberikan kepada para murid sambil bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah, terimalah, bagikanlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku yang tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah,
terimalah. Semuanya telah tersedia, maka sekarang minumlah. Saudara-saudara, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan penuh sukacita sambil senantiasa mengingat firman Tuhan yang demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah selayaknya jika di dalam hidup dan kehidupan kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita himpun. Untuk itu marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita menghimpun persembahan yang tertera di dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8. Yang demikian firman-Nya, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Di dalam kita mengumpulkan persembahan, akan kita iringi dengan pujian kidung jemaat 119 bait 1. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini mari kita menyatukan hati dan menghaturkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Allah atas karya penebusan dan keselamatan yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami dan telah kami hayati bersama-sama di tengah meja perjamuan kudus masa raya Natal. Bahwa karya penyelamatan Tuhan itu juga senantiasa mewujud di tengah kehidupan kami sehari-hari, baik itu di tengah keluarga kami, di tengah kami menjalani kehidupan bergereja, bermasyarakat, ataupun juga di tengah kami menjalankan setiap pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur pula bahwa karya penyelamatan Tuhan itu juga masih Tuhan nyatakan dalam wujud panggilan Tuhan ketika kami pada saat ini masih dapat beribadah bersama-sama, meskipun ibadah kami lakukan di kediaman kami masing-masing oleh karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Segala ungkapan syukur kami ini kami wujudkan
dalam rupa persembahan yang berupa uang. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan syukur kami ini dan berkenan Tuhan jadikan sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Membersamai ungkapan syukur kami yang kami aturkan kepada Tuhan, kami pun juga memohon pertolongan dari-Mu di tengah kondisi kehidupan yang serba tidak menentu ini oleh karena pandemi COVID-19. Kami berdoa agar setiap upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, kiranya semua itu boleh menjadi sarana bagi ternyatakannya keselamatan Tuhan di tengah masa pandemi ini. Begitu pula setiap upaya yang kami lakukan masing-masing pribadi, kiranya ini juga dapat mewujudkan semangat saling menyelamatkan satu sama lain. Demikian pula kami memohonkan hikmat serta kebijaksanaan-Mu senantiasa menaungi para pejabat pengampu pemerintahan di negara kami ini. Kami percaya bahwa orang-orang yang Tuhan tempatkan dan Tuhan pakai untuk menjalankan roda pemerintahan ini adalah orang-orang yang telah Tuhan pilih sebagai tangan kanan Tuhan untuk menyatakan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan bangsa kami Indonesia. Demikian pula ketika Gereja Kristen Jawi Wetan yang Tuhan tempatkan di bumi Jawa Timur, di tengah kegiatan pelayanannya, sedapat mungkin kami menghayati damai sejahtera Tuhan itu dalam bentuk-bentuk pelayanan yang selaras dengan apa yang menjadi rancangan pemerintah kami untuk menyatakan damai sejahtera Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Allah segala kegiatan pelayanan di lingkup majelis-majelis jemaat, majelis-majelis daerah, demikian pula di lingkup majelis agung. Kiranya Tuhan berkenan senantiasa menaungkan hikmat kepada para parogo pelayan Tuhan, abdi Tuhan, sehingga apa yang dilakukannya semata hanya demi kemuliaan nama Tuhan dan ternyatakannya kerajaan-Mu, bukan untuk keunggulan pribadi manusianya. Secara khusus ketika setiap bagian dan unsur dari majelis-majelis di Gereja Kristen Jawi Wetan ini Tuhan panggil untuk bersama-sama menata layani kegiatan di tengah masa raya Natal ini. Kiranya segala apa yang sedang dan akan dipersiapkan semuanya didasari oleh rasa takut akan Tuhan, sehingga melalui perayaan Natal di tahun ini kami semakin menghayati karya keselamatan yang Tuhan nyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Demikian ya Allah apa yang dapat kami haturkan di hadapan-Mu. Ungkapan syukur serta permohonan kami yang belum sempurna ini kami akhiri menurut doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni kesalahan kami
Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Kini pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah satu dengan yang lain di dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini, untuk senantiasa bersiap dan berjaga-jaga menanti kedatangan Kristus. Teruslah berdoa dan setia menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai saudara sekalian. Kita pujikan kidung jemaat nomor 120, bait yang pertama saja mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saudara yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa, sumber segala anugerah, Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus, sumber segala penghiburan serta damai sejahtera, senantiasa memberkati dan menuntun langkah hidup saudara-saudara, kini dan selama-lamanya. Amin.